Selamat malam teman-teman, Shalom. Bersyukur kita pada malam hari ini kita masih bisa beribadah online. Kita hidup bersama Tuhan senantiasa walaupun di tengah pandemi ini dengan hati kita tetap kuat, kita tetap ingin mendengarkan firman Tuhan, ingin memuji Dia. Karena hati kita sungguh datang pada Tuhan malam hari ini. Doa kita, rasa takut kita kepada Tuhan dan senantiasa kita panjatkan kagum pahlawan.
Shalom, selamat malam rekan-rekan remaja pemuda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali jika malam hari ini kita bersama-sama berkumpul, beribadah kepada Tuhan. Ya, meskipun secara virtual seperti ini. Ya, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa kita boleh melalui waktu demi waktu, hari demi hari di dalam kehidupan kita. Itu karena kasih setia dan pertolongan Tuhan. Tanpa Tuhan, kita tidak tahu apa yang terjadi dengan hidup kita. Oleh karena itu, jika kita beribadah kepada Tuhan, itu merupakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas apa yang sudah Tuhan buat di dalam kehidupan kita. Nah, malam hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Tetapi sebelumnya saya mengajak rekan-rekan untuk berdoa bagi firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Segala puji dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam hidup kami boleh melewati berbagai-bagai hal di dalam kehidupan kami hari demi hari, sehingga kami boleh ada sebagaimana adanya kami saat ini. Bapa, kami sungguh rindu untuk selalu mendengarkan isi hati-Mu melalui firman-Mu yang hamba-Mu akan sampaikan. Biarlah setiap kami memperoleh pertolongan oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh mengerti dan memahaminya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita sekalian untuk membuka satu bagian firman Tuhan di dalam 1 Timotius pasal yang ke-4 ayat yang ke-12. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Saya mengajak kita sekalian membaca bersama-sama. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Menjadi teladan di masa muda. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi teladan itu artinya kita menjadi panutan atau menjadi role model bagi orang lain. Menjadi teladan sangat dibutuhkan oleh dunia pada saat ini. Kita bisa melihat banyak anak muda yang menjadikan tokoh tertentu menjadi teladan atau panutannya. Tapi sayang, ya, tidak sedikit yang hanya menjadikan tokoh tertentu itu menjadi panutan atau teladan hanya dari hal fisik saja. Misalnya dalam hal penampilan, gaya rambutnya, cara berpakaiannya, cara berbicaranya. Nah, itu tentu tidak salah. Tetapi rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan berhenti hanya sampai pada hal-hal sifatnya fisik saja. Tuhan menginginkan kita untuk kita menjadi teladan lebih dari hal itu. Ya. Ini adalah perintah dari Tuhan kepada setiap kita untuk kita menjadi teladan, menjadi role model bagi anak-anak muda lainnya. Nah, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12, itu adalah satu bagian nasihat yang ditujukan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Siapa sebenarnya Timotius? Timotius itu adalah anak rohaninya Rasul Paulus. Pada saat itu ia masih berusia sebagai seorang pemuda. Ia mungkin usianya di kisaran 20 tahunan. Ya, pada saat Rasul Paulus menuliskan surat ini kepadanya.
Nah, di usia yang seperti itu, ia sudah menjadi seorang pemuda yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Ya, ia pernah dipakai Tuhan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di jemaat yang ada di Korintus. Nah, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, jemaat yang ada di Korintus bukan jemaat yang biasa. Mereka adalah jemaat yang bukan hanya kaya dalam hal materi, mereka adalah juga orang-orang atau jemaat yang kaya dalam hal karunia atau talenta. Tapi sayang, kekayaan dalam hal karunia itu membuat mereka justru saling merendahkan satu dengan yang lain, menganggap bahwa karunia yang mereka miliki lebih hebat daripada yang lain. Karena itu terjadilah di sana banyak persoalan di dalam jemaat. Kenapa? Karena ada yang merasa diri lebih hebat, ada yang merasa dianggap tidak hebat, mereka tidak menerima. Dan bukan hanya itu, ternyata juga di dalam kehidupan jemaat yang ada di Korintus, tidak sedikit jemaat meskipun mereka secara rohani memiliki berbagai karunia, tetapi di dalam kehidupan nyata mereka juga masih melakukan penyembahan kepada berhala. Nah, Timotius diperhadapkan dengan situasi jemaat yang seperti itu. Nah, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Timotius bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di jemaat yang ada di Korintus, kemudian ia dipercayakan untuk melayani jemaat yang ada di Efesus. Bukan berarti bahwa apa yang dihadapi oleh Timotius di Efesus itu lebih mudah, lebih ringan. Rekan-rekan, Timotius harus berhadapan juga dengan jemaat yang ada di Efesus yang kurang lebih keberadaannya atau persoalan yang dihadapi di sana seperti yang terjadi pada jemaat yang ada di Korintus. Apa itu? Jemaat yang ada di Efesus ternyata adalah jemaat yang hidup di dalam penyembahan kepada berhala dan juga menjadikan Mamon sebagai tuannya. Nah, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, di usianya yang masih dianggap belia, ya, dianggap masih sangat muda, tentu ini menjadi persoalan tersendiri bagi Timotius. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, menjadi seorang muda berhadapan dengan para tua-tua itu bukan sesuatu yang mudah. Apalagi ketika yang tua ini merasa diri sudah banyak pengalaman, memiliki karunia, memiliki harta. Nah, Timotius berhadapan dengan situasi yang seperti itu. Itulah sebabnya Rasul Paulus menuliskan surat ini untuk memberikan peneguhan, memberikan penguatan kepada Timotius agar ia tetap dapat menjadi teladan, menjadi panutan, menjadi contoh bagi jemaat yang ada di Efesus. Betul, ia harus berhadapan dengan situasi yang sulit, tapi kiranya situasi yang sulit itu tidak menjadi halangan, tidak menjadi hambatan untuk Timotius dapat terus menjadi teladan bagi mereka. Teladan dalam hal apa? Nah, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di sana bahwa jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam hal apa saja. Yang pertama, dalam hal perkataan, dalam hal tingkah laku, kemudian dalam hal kasih, dalam hal kesetiaan, dan juga dalam hal kesucian. Yang pertama, kita akan melihat menjadi teladan dalam hal perkataan. Nah, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang perkataan, ini kita berbicara tentang mulut yang di dalamnya ada lidah. Ya, dengan mulut kita bisa mengutarakan atau mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik, yang menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi dari mulut yang sama, kita bisa mengeluarkan perkataan-perkataan yang menyakitkan, yang menjadi kutuk bagi orang lain. Menjadi teladan dalam hal perkataan bukan sesuatu yang gampang. Firman Tuhan mengibaratkan bahwa lidah kita itu seperti api dan juga seperti kemudi pada kapal. Pada saat api itu kecil,
dia bisa menjadi sahabat. Ya. Tapi ketika api itu begitu besar membara, dia bisa menjadi musuh yang membinasakan. Dia bisa menghanguskan, dia bisa menghancurkan banyak hal. Demikian juga seperti kemudi, meskipun ia kecil tapi ia dapat mengendalikan akan ke arah mana kapal itu akan diarahkan. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini kita mendengar tidak sedikit persoalan, permasalahan yang terjadi itu karena perkataan. Ada orang yang marah karena merasa tersakiti atas perkataan yang diucapkan orang lain. Ada orang yang kemudian membunuh sesamanya hanya karena tidak menerima perkataan yang diucapkan kepada dia. Mengatakan bahwa dia menghina saya, dia menjelekan saya, dia memfitnah saya tidak terima. Nah, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, tetapi jangan lupa bahwa tidak sedikit pula orang-orang yang hidupnya menjadi berguna, menjadi orang hebat karena ada perkataan baik yang didengarkannya. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Beberapa waktu yang lalu, ya, salah satu tema besar di dalam tema mingguan gereja kita adalah tentang pengendalian diri. Nah, salah satu yang harus kita kendalikan di sana apa? Lidah atau perkataan kita. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mau gunakan mulut kita untuk mengeluarkan perkataan yang bagaimana? Saya percaya bahwa jika kita ingin menjadi teladan dalam hal perkataan, maka kita harus bisa mengendalikan mulut kita sehingga perkataan yang kita keluarkan dari mulut kita adalah perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang bisa memberkati orang lain, perkataan-perkataan pengampunan bagi mereka yang merasa bahwa ia sudah menyakiti atau melakukan kesalahan kepada kita. Yang kedua adalah dalam hal tingkah laku. Rasul Paulus mengingatkan Timotius yang pada saat itu diperhadapkan dengan situasi jemaat yang ikut di dalam penyembahan berhala. Ya. Secara keagamaan mereka datang beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Tapi ketika mereka keluar di dalam kehidupan sehari-hari, mereka juga masih menyembah berhala. Nah, ini sebuah tantangan bagi Timotius. Rasul Paulus ingatkan dia untuk tetap bersikap, bertingkah laku sebagai seorang anak Tuhan yang hanya menyembah kepada Tuhan saja. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini adalah surat Kristus yang terbuka, yang setiap orang bisa membaca, melihat dan membaca kita. Seperti apa hidup kita. Nah, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, itu diamati oleh orang lain. Segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita perbuat, itu orang bisa lihat. Nah, sekarang pertanyaannya, tingkah laku yang bagaimana yang sudah kita perlihatkan? Sudahkah tingkah laku kita adalah tingkah laku yang baik, yang membuat orang kemudian berkata, oh, ia anak yang baik, ia sudah melakukan banyak perbuatan baik. Nah, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, di masa yang sulit ini, kita perlu menyatakan perbuatan-perbuatan yang baik melalui tingkah laku kita. Contohnya apa? Kita memberikan pertolongan, ya, melakukan perbuatan-perbuatan sekecil apapun, selagi itu bermanfaat bagi orang lain, jauh lebih besar, jauh lebih hebat daripada sebuah rancangan perbuatan besar yang tanpa dilakukan sedikit pun. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menjadi garam dan terang dunia bagi rekan-rekan remaja pemuda lainnya dalam hal tingkah laku kita. Yang berikutnya dalam hal kasih. Nah, bicara tentang kasih, ini tentu bukan bicara tentang sebuah kata yang terucap, sebuah kata yang manis dan enak didengar, tapi bicara tentang sebuah perbuatan yang harus dilakukan. Kasih tanpa tindakan itu tidak ada
gunanya. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sudah memberikan contoh bagaimana hidup di dalam kasih itu. Ketika ia melihat ada orang yang membutuhkan pertolongan, ia hadir memberikan pertolongan itu. Ketika ia melihat ada orang yang membutuhkan belas kasihan, ia hadir menyatakan belas kasihan itu. Ketika ada orang yang melakukan kejahatan kepada dirinya, ia hadir tidak membalaskan kejahatan itu. Tapi ia katakan apa? Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, ini adalah salah satu contoh kasih yang luar biasa. Nah, bagaimana dengan kasih kita saat ini? Apakah kasih yang kita lakukan adalah kasih karena orang lain berbuat baik kepada kita, kemudian kita berbuat baik kepadanya? Perbuatan baik sebagai salah satu pernyataan kasih yang kita lakukan kepada orang yang baik kepada kita, semua orang bisa lakukan. Tapi masihkah kita bisa tetap menyatakan kasih kita ketika kita diperhadapkan pada satu situasi yang tidak berpihak kepada kita? Nah, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, Timotius diperhadapkan pada hal itu. Ketika ia berusaha untuk membawa umat Tuhan yang ada di Efesus untuk hanya beribadah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Mungkin di sana ia berhadapan dengan orang-orang yang membenci, yang tidak menyukai dia, yang tidak sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh Timotius. Pasti banyak orang yang berusaha memusuhinya, tapi ia diingatkan untuk dapat menjadi teladan dalam hal kasih. Melakukan kasih bukan karena situasi kondisi yang berpihak, tapi meskipun itu berseberangan atau tidak berpihak kepada kita, kasih itu harus tetap dapat kita nyatakan. Yang berikutnya, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, menjadi teladan dalam hal kesetiaan. Yang bicara tentang kesetiaan juga bukan bicara tentang sesuatu yang mudah, ya. Setia apalagi kepada Tuhan, ya. Sinsang ingat ada beberapa anak-anak remaja pemuda GKBJ Manggar yang dulu begitu antusias beribadah melayani Tuhan. Tapi hari ini mereka tidak tahu beribadah kepada siapa. Tahu karena apa? Karena mereka meninggalkan Tuhan, membuang Tuhan, menukar Tuhan hanya karena pasangan hidup. Nah, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, bagi engkau yang bergumul dengan pasangan hidup, berdoa kepada Tuhan. Tuhan sudah siapkan yang terbaik buatmu. Bukan mengatasnamakan ini kehendak Tuhan, ini pasangan yang Tuhan berikan kepadaku. Padahal yang kau maksud itu adalah seorang yang tidak beribadah kepada Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan. Itu bukan kehendak Tuhan, tapi itulah kehendak dagingmu, keinginanmu. Jangan tinggalkan Tuhan hanya karena sesuatu yang bersifat fana. Hidup di dunia ini sementara, tapi kehidupan yang berikutnya yang bernilai kekal. Jika kita tinggalkan Tuhan, kita tidak setia kepada Tuhan ketika kita ada di dunia, kita menikmati mungkin hidup kita karena kita tinggalkan Tuhan itu hanya beberapa tahun saja di dunia ini, tapi kita akan menerima kesengsaraan selama-lamanya karena kita tinggalkan Tuhan. Kita semua tentu tidak ingin itu terjadi, karena itu setialah. Kemudian belajar setia dalam hal perkara-perkara yang kecil, karena dari kesetiaan terhadap perkara yang kecil kita akan memperoleh perkara-perkara yang besar. Hari ini Tuhan percayakan apa kepadamu di dalam melayani Tuhan? Setialah, ya. Jangan berkata begini, kenapa aku tidak diberikan kepercayaan seperti dia? Kenapa aku tidak menjadi seperti dia? Pertanyaannya, apakah engkau sudah setia dalam apa yang hari ini Tuhan sudah percayakan kepadamu? Kalau engkau setia, yang besar Tuhan sedang siapkan untuk dipercayakan kepadamu. Belajarlah setia, karena kita memiliki Allah yang setia. Kesetiaan Allah itu sudah terbukti dan teruji di masa perjanjian lama. Berkali-kali janji keselamatan itu diutarakan kepada umatnya. Tapi ketika Tuhan melihat bahwa kecil sekali, ya,
Kecil sekali peluang bagi manusia untuk bisa selamat. Meskipun memang pada saat itu kita harus jujur akui bahwa umat pilihan Tuhan yang melakukan hukum Tuhan, mereka diselamatkan karena itu. Tetapi bagaimana dengan mereka yang tidak berada di dalam hukum Tuhan? Nah, Tuhan mengasihi seluruh umat manusia. Karena itu janji keselamatannya dinyatakan melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus lahir ke dalam dunia. Kemudian ia menanggung sengsara mati di atas kayu salib, mengorbankan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Nah, itu adalah bukti dari kesetiaan Allah terhadap janjinya, terhadap janji keselamatan yang disampaikannya kepada umat manusia. Kalau Allah begitu setia dalam hal janjinya, bagaimana dengan kita? Nah, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kepada Timotius diingatkan oleh Rasul Paulus, jadilah teladan dalam hal kesetiaan. Jangan berpaling daripada Tuhan. Biarlah umatmu yang engkau layani melihat engkau setia dalam hal beribadah kepada Tuhan. Ya, yang berikutnya di dalam hal kesucian. Nah, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menjadi seorang yang percaya kepada Kristus, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dikatakan sebagai orang Kristen. Nah, ketika kita menjadi orang percaya, kita menerima Kristus di dalam hati kita, kita dipindahkan dari kehidupan lama, kehidupan yang dikuasai oleh dosa, diangkat kepada terang ilahi Kristus, dipindahkan kepada terang Kristus yang ajaib. Kita menjadi orang-orang yang dikuduskan, yang disucikan oleh karena Kristus yang menyucikan kita. Nah, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah dibebaskan dari belenggu dosa asal, dari belenggu dosa nenek moyang. Ya, kita sudah menjadi pribadi yang kudus di hadapan Allah karena Kristus adalah pribadi yang kudus yang kita percaya. Nah, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Allah sudah menguduskan kita, menyucikan kita melalui korban di kayu salib, masihkah kita menyia-nyiakan kekudusan atau status sebagai anak-anak yang sudah dikuduskan oleh Allah itu? Memang kita akui bahwa setiap hari kita berpotensi jatuh ke dalam dosa. Tapi Tuhan menyediakan sarana. Ketika kita sadar kita jatuh ke dalam dosa, mari kita datang mohon pengampunannya. Tuhan akan mengampuni, menyucikan kita kembali dari segala dosa dan pelanggaran. Tapi bukan berarti kita bermain-main di dalam hal dosa. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, remaja pemuda di zamanmu adalah remaja pemuda yang sangat rentan jatuh ke dalam dosa, khususnya dalam dosa perzinahan. Kenapa? Karena engkau berada dalam satu dunia yang teknologi itu ada di tanganmu. Melalui HP-mu, mana yang lebih banyak? Lebih banyak engkau gunakan untuk melakukan sesuatu yang baik, baca firman Tuhan, baca renungan, atau menyaksikan film-film rohani, atau yang lain. Nah, saya ingatkan kepadamu, ya, bentengi dirimu dengan firman Tuhan. Bagaimana seorang pemuda dapat menjaga kelakuannya bersih? Dengan menuruti firman Tuhan. Ya. Nah, kalau engkau ingin menjadi pribadi yang kuat, bisa melawan kedaginganmu, supaya hidupmu tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan, maka tidak ada pilihan lain. Engkau harus jaga dirimu dengan firman Tuhan, cintai firman Tuhan. Ya, hari ini ada aplikasi-aplikasi yang dibuat oleh anak-anak Tuhan. Kalau engkau malas baca, engkau bisa dengar. Engkau kurang ngerti dengar, engkau bisa nonton sambil dengar tentang Alkitab. Apa yang dituliskan di dalam Alkitab itu dibuatkan, kita semakin dipermudah. Tapi sekarang pertanyaannya, dengan sesuatu yang semakin dipermudah begini, apakah membuat kita semakin antusias, semakin ingin hidup dekat dengan Tuhan sehingga kita terjaga kesucian hidup kita? Ataukah kemudian karena hidup menjadi semakin mudah, kita menggampangkan saja? Nah, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi teladan bukan sebuah pilihan, tapi itu menjadi sebuah perintah yang harus kita jalankan selama kita berada di dunia ini. Jadilah teladan bagi
remaja, pemuda di luar sana. Teladan dalam hal apa? Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Saya percaya dengan pertolongan Tuhan, rekan-rekan muda dapat menyatakan ini di dalam kehidupan nyata. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk berkat firman yang sudah disampaikan kepada kami. Kuasa Roh-Mu yang kudus materaikan di dalam hati setiap kami yang mendengarnya. Dan biarlah setiap kami Tuhan menjadi pelaku akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Terima kasih untuk pemberitaan firman Tuhan-Nya. Jelas kita mengerti dan paham bagaimana Tuhan ingin menyampaikan sesuatu moral pada kita. Dan teman-teman, aku mau bilang bahwa kita belajar banyak hal hari ini, mulai dari Timotius ini kita belajar dua hal, bahwa perkataan dan tingkah laku kita harus mencerminkan bagaimana sosok Tuhan itu dalam hidup kita. Bagaimana kita menjaga mulut kita dan menjaga tingkah laku kita agar orang tahu, oh ini bagaimana orang Kristen hidup, ini bagaimana orang Kristen berkata-kata. Jadi kita belajar bahwa kita harus menjadi garam dan terang dunia dimanapun kita berada. Dan selanjutnya adalah bahwa jangan lupa untuk rajin membaca firman, merenungkannya, dan mendengarkannya, dan melakukannya. Oke? See you next time.